Selang beberapa saat kemudian, jendela pun digedor lebih keras-keras lagi, seperti ada orang marah dari luar. Hingga akhirnya jendela itu terbuka. Dia hanya bisa diam terbelalak melihat sosok hitam besar bermata merah dari balik jendela. Selamat malam semua. Kali ini Horror Judge dia akan menceritakan lagi sebuah tweet horror yang kita dapatkan dari sebuah akun @nightstormstory. Kalau namanya Nights All Story. Oke. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Kita nggak tahu juga ya ini benar-benar kisah nyata atau rekayasa atau buat-buatan dari si pembuat tweet ini. Tapi kita positive thinking aja ya. Jika ini rekayasa, anggap saja ini sebagai sebuah hiburan ya. Oke. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan share video ini jika menurut kalian video ini bagus dan bermanfaat. Oke. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai ceritanya. Oke, kita sebut saja namanya si Nike ya. Si Nike ini membuat captionnya, dari semua pengalamanku yang akhirnya aku coba tulis kembali untuk berbagi. Judulnya di tweet ini adalah Lembah Misteri, tempat kelahiranku yang penuh misteri. Oke. Di tweet pertama, aku akan coba ceritakan kembali kejadian-kejadian horor yang pernah aku dan keluargaku alami. Mungkin kalau ada susunan alur yang kurang mengalir, mohon maklum. Sambil berjalannya waktu, semoga ini akan jadi cerita utuh yang runut. Ini adalah sebuah cerita tentang semua kejadian horor di desaku. Sebuah desa subur di lembah yang asri tetapi menyimpan banyak misteri. Masih berpikir bagaimana dulu orang pertama membabat hutan dan tinggal di sini. Terletak di lembah curam, nyaris tak ada jalan keluar. Dibatasi juga dengan sungai lahar Semeru yang sewaktu-waktu bisa membawa bencana besar. Tapi setiap kali aku pulang dari rantau, butuh waktu 3-4 jam naik kendaraan umum dari pusat kota hingga akhirnya aku sampai di rumah. Itu pun biasanya bapak selalu jemput di pertigaan kecamatan, karena tidak ada angkutan umum menuju desa. Setelah letih naik bus antar kabupaten, dalam kurung bentuknya mirip Kopaja Jakarta, selalu kulihat senyum mereka bapakku. Bahagia anak pertamanya pulang. Kadang ditemani adik cowokku yang masih kelas 1 SD. Nanti aku ceritakan tentang dia di part lain. Tak mau berlama-lama, biasanya kita langsung naik motor menuju desaku. Dari titik ini masih cukup jauh, 17 km. Melewati beberapa desa dengan jalan berkelok-kelok, hingga akhirnya sampai di penghujung pemukiman dan tertanda "Selamat datang di desa kami". Ini dia gerbang selamat datang ya. Namun kami belum benar-benar sampai di desa. Penanda itu terletak di atas gunung dan desa kami masih terlihat kecil di lembah sana. Sangat indah pemandangan dari sini. Tapi disinilah titik paling seram setiap kali mau pulang atau pergi dari desa. Kurang lebih seperti ini pemandangan dari atas. Indah kan? Tapi ini adalah dusun terdekat. Rumahku masih di balik bukit yang lain. Dulu, ketika aku masih SMA di kota, aku usahakan pulang lebih cepat naik motor sebulan sekali. Sebelum matahari gelap, pokoknya sudah harus sampai di rumah.
Dan suatu ketika, akhirnya aku telat pulang karena masih ada ekskul voli di sekolah. Dengan menaiki motor Astrea Legenda pemberian bapak, aku kebutlah selesai pertandingan voli. Saat itu hari Jumat sudah pukul 4 sore. Itu berarti aku akan sampai rumah tepat pukul 6 habis maghrib. Berharap aku sampai lebih cepat, tapi karena letih sekali akhirnya aku putuskan berhenti di tengah perjalanan. Aku beristirahat sekalian sholat asar di masjid. Tidak mau berlama-lama, aku lanjutkan lagi perjalanan pulangku. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Hari sudah mulai senja, dan perjalanan masih cukup jauh hingga terdengar suara azan maghrib. Tapi aku juga belum melewati hutan itu. Akhirnya hari sudah gelap, dan aku berhenti di titik selamat datang. Jalan sangat sepi waktu itu. Tidak terlihat ada kendaraan menuju desaku. Hingga ada seorang bapak menghampiriku. "Le, mampir omah disi. Raapi surup-surup ndek njobo dewean. Nak mampir dulu ke rumah, nggak baik maghrib-maghrib di luar sendirian." Aku jawab dengan halus. "Mpoten pak, matur suwun sanget. Kulo ngantos kendaraan sing bade ten ngandep." "Tidak usah pak, terima kasih banyak. Saya sedang menunggu kendaraan yang akan turun ke bawah. Tidak mungkin juga aku balik lebih malam. Orang rumah pasti sudah khawatir." Tak begitu lama, akhirnya terlihat sorot lampu motor yang akan menuju desaku. Dan aku bilang, "Barang pak ke bawahnya." Aku membuntuti motor tersebut menuju jalah hutan tanpa penerangan dengan tebing curam. Sempat was-was karena beberapa kali aku tertinggal di tengah kegelapan hutan. Tapi syukurlah waktu itu tidak ada kejadian aneh dan aku pun sampai rumah dengan selamat. Di beberapa titik angker sempat bulu kuduknya berdiri tapi tak kugubris. Pokoknya gas terus meski jalanan menurun. Kebetulan aku sendiri memang tidak bisa melihat makhluk halus. Entah memang ditutup atau bagaimana. Tapi aku masih sangat peka dengan tempat-tempat yang ada penunggunya, baik jahat maupun baik. Dan banyak kejadian-kejadian penting biasanya memberi pesan lewat mimpi. Jalan hutan yang kulewati tadi mungkin tak seterkenal Alas Roban, Alas Purwo, atau yang lain. Tapi hutan yang aku lalui ini benar-benar seperti jalanan menuju lembah kematian. Aku bahkan masih merinding menceritakan jalan di hutan ini sebelum benar-benar masuk desaku. Karena memang seram, mistis dan berbahaya. Kalau belum biasa berkendara, jangan lewat sini. Sudah banyak korban jatuh dari tebing. Orang menyebutnya jurang harapan. Karena semua orang berharap bisa selamat ketika melewati jalan ini. Seperti ini gambarannya. Ini gambar ketika tampak siang. Ini di siang hari ya. Jalanan sangat curam. Banyak tanjakan panjang dan belokan tajam. Kiri jalan berupa tebing batu yang kadang-kadang batunya bisa saja ambrol. Sedangkan sebelah kanan berupa lembah curam yang sekali remblong nyawamu bisa terancam. Setidaknya ada 4 tanjakan panjang dan curam. Jalannya pun hanya muat 1 mobil dan motor. Ketika terjadi papasan 2 mobil, maka harus mencari tempat yang agak lebar untuk gantian lewat. Pohon di sini juga sangat lebat. Jam 4 sore saja sudah mulai gelap dan terasa nuansa horornya. Banyak cerita mistis di hutan ini, mulai dari bertemu sosok macan, kuntilanak, makhluk hitam besar, hingga 2 mata merah yang mengejar. Di tengah hutan juga terdapat sendang tak terawat yang sering dijadikan tempat mencari wangsit. Nanti saat pulang, aku akan cari cerita aslinya. Butuh waktu perjalanan sekitar 20 menit melewati hutan, akhirnya sampai juga aku di rumah.
Senang sekali rasanya bisa bertemu keluarga. Terkadang ibuku selalu memeluk sambil menangis bahagia karena anaknya pulang. Maklum, sudah dari 2009 aku jadi perantau. Beres naruh barang di kamar kecilku, biasanya aku langsung mandi, lanjut makan malam dan bercengkrama dengan keluarga. Kebetulan rumahku dekat dengan hutan. Belakang rumah adalah kebun duren, kelapa dan bambu. Dan sampingnya ada sungai yang ada airnya saat musim hujan saja. Gambar ini hanya ilustrasi, tapi mirip rumahku. Aku bahkan tak pernah memotret rumahku sendiri. Ini ya. Ini gambaran pohon prank ori nama bambu. Di belakang rumah yang ada penunggunya. Kata bapakku ada penunggu yang jagain rumah dari amukan sungai kalau banjir. Ya, gambar ilustrasinya. Jam 8 malam, di sini rasanya sudah seperti di kuburan. Di luar sunyi, senyap, gelap dan hanya ada suara jangkrik atau kodok saat musim hujan. Tak terasa sudah jam 12 malam, saatnya untuk tidur. Disinilah biasanya kengerianku muncul kembali. Tak jarang, akhirnya aku tidur di sofa ruang tamu karena sudah memejamkan mata saat tidur di kamar kecilku. Kamar ukuran 25 kali 3 meter itu sebenarnya adalah kamar tamu. Kamar sederhana bernuansa putih dan merah berisi kasur, serta lemari yang cerminnya langsung menghadap ke jendela. Bagiku sangat susah tidur di sini karena ketika menghadap kanan langsung menatap cermin yang memantulkan ke arah jendela. Ketika menghadap ke kiri, akan langsung menatap jendela dengan ventilasi renggang yang memperhatikan keadaan gelap di luar. Ada kejadian cukup menyeramkan beberapa tahun silam ketika ada tamu menginap di kamar ini. Ada tamu bapakku dari luar daerah yang ingin menginap di rumah. Meski kampungku sudah sepi, kuburan, suasana di rumah selalu ramai hingga tengah malam kalau lagi ada tamu bapakku. Kebetulan tamu bapakku memang cukup banyak. Nanti akan kuceritakan tentang bapak di part lain. Entah apa yang mereka obrolkan hingga tak terasa sampai tengah malam. Kalau ada tamu di malam hari, biasanya aku dibangunkan jam 10 malam hanya untuk membuat wedang, kopi atau teh untuk tamu. Setelah itu, aku kembali tidur atau lanjut nonton TV. Saat kejadian, aku masih tidur bareng nenekku di kamar belakang. Masih belum berani tidur sendirian. Bapakku dengan tamunya keasyikan ngobrol hingga tak terasa sudah pukul 1 malam. 4 tamu yang lain pamit untuk pulang melewati jalanan hutan tadi. Sedangkan 1 tamu mau menginap di rumah. Setelah dia pergi ke kamar mandi, akhirnya dipersilahkan tidur di kamar tamu. Heninglah sudah suasana di rumah. Sesekali suara burung hantu saling bersautan. Ada sarang burung hantu di pohon kelapa belakang rumah. Selang 1 jam terdengarlah teriakan kencang hingga membangunkan seisi rumah. Sambil memanggil nama bapakku. Ternyata suara tersebut berasal dari kamar tamu. Kami sekeluarga mendapati tamu bapakku ketakutan di pojok kasur sambil terus memanggil nama bapakku. Dia seorang lelaki parubaya dengan perawakan ideal. Katanya dia sih dulunya anak orang kaya yang bisnis. Orang tuanya hancur. Ibuku pergi ke dapur membuatkan teh hangat, sedangkan bapakku diam memegang dia dan perlahan dia tenang. Setelah kondisi sudah mulai tenang, akhirnya dia mulai bercerita tentang kejadian malam itu. Saat setelah dari kamar mandi, akhirnya dia bersiap-siap untuk tidur. Hari sudah larut malam, rasa mengantuk pun sudah tak tertahankan lagi. Beberapa saat setelah dia memejamkan mata, muncullah bau busuk menyengat seperti bangkai hingga membuat dia terbangun lagi. Sempat bingung bau apa. Dia mulai mencari dari mana asal bau tersebut. Dilihatkah samping kasur hingga kolong, namun tak ada bangkai atau benda berbau menyengat.
hingga akhirnya dia terkejut karena ada yang mengedor jendela kayu berwarna merah cukup keras. Duk, duk, duk. Dia pun berhenti melakukan pencarian asal bau busuk tersebut sambil menatap tajam arah jendela. Bulu kuduk pun mulai merinding dan detak jantungnya pun makin kencang, tak beraturan. Sambil komat kamit membaca ayat kursi untuk menenangkan diri. Selang beberapa saat kemudian, jendela pun digedor lebih keras-keras lagi, seperti ada orang marah dari luar. Hingga akhirnya jendela itu terbuka. Dia hanya bisa diam terbelalak melihat sosok hitam besar bermata merah dari balik jendela. Gambaran sosok hitam besar bermata merah yang dia ceritakan kira-kira seperti di gambar ilustrasi ini ya. Dia bahkan tidak bisa bergerak atau mengucapkan doa ketika melihat makhluk itu. Makhluk itu menatap tajam dengan suara eragan seperti macan mau menerkam. Namun beberapa saat kemudian makhluk itu menghilang dan tamu bapakku teriak sekuat-kuatnya hingga seisi rumah terbangun. Selesai bercerita kejadian malam itu, akhirnya bapakku mulai menginterogasi tamunya. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, "Ada niat apa kamu kemari?" Sontak dia kaget menatap bapakku. Bertanya-tanya kenapa bapakku menanyakan hal itu. Dan akhirnya bapak menyuruh kami sekeluarga kembali tidur dan dia tetap bersama tamunya di ruang tamu hingga pagi. Selang sehari kemudian, aku yang masih penasaran akhirnya bertanya ke bapakku. Mengapa bapak bertanya begitu terhadap tamunya? Makhluk apa yang menemui dia? Bapakku dengan santainya bilang, itu makhluk yang jagain rumah. Kamu nggak usah takut. Mengapa bapak nanya begitu? Karena makhluk itu hanya akan muncul saat ada orang yang punya niat buruk datang ke rumah. Sejak kejadian itulah aku mulai tidak begitu berani tidur di kamar itu. Takut ada sosok muncul dari jendela saat tengah malam. Dan ketika ingat hal tersebut, akhirnya aku lebih memilih tidur di sofa ruangan tamu. Bahkan biasanya aku minta tidur ditemani adik cowokku. Namun tanpa sadar tiap dia terbangun tengah malam, pasti dia balik lagi ke kamarnya. Adikku satu ini memang agak berbeda dengan yang lain. Tapi dia cukup dekat denganku meski ketemu hanya 3-4 kali dalam setahun sejak dia lahir. Udah dulu ya perkenalannya dengan desa dan rumahku. Nanti akan aku ceritakan lagi cerita kejadian di lembah misteri. Jangan lupa kasih masukan karena aku perlu belajar untuk menulis dengan baik. Sepertinya ceritanya sampai di sini saja ya. Mungkin ada lagi ya part keduanya. Semoga aja cerita horor yang kita dapat dari Next All Story ini sudah habis ya. Mungkin cerita ini kalian ada yang percaya, ada yang tidak. Mungkin ada juga yang menyangka kalau ini adalah rekayasa atau tipu daya. Mungkin user Twitter ini bisa saja berbohong atau mengarang cerita. Tapi ya kita positive thinking saja ya. Kalau ini bohong ya anggap saja ini sebagai hiburan. Toh nggak masalah kan? Oke. Jika kalian suka dengan cerita ini dan suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan yang paling penting subscribe. Karena akan ada cerita-cerita menarik lagi dari channel Horror Jet Q ini. Oke? Oke semua. Sampai sini saja. Ya, selamat malam.